Nah ini, dan tidak semua bayi prematur itu bisa diselamatkan. Ini, makanya sekali lagi dampaknya nggak ada yang enak. Jadi bagi para suami, tolong simak baik-baik. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai dampak pasangan selingkuh ya ketika istri hamil. Ya tentunya udah paham ketika yang dimaksud istri hamil berarti yang selingkuh suami ya. Ini kenapa kita bahas? Karena ini adalah menyangkut hal-hal yang dampak-dampak yang sangat kurang menyenangkan ketika itu terjadi. Jadi tentunya Anda ya terutama sahabat-sahabat yang memang biasanya ini tentunya sangat merindukan kelahiran sang buah hati dengan selamat, sehat, dan sempurna. Nah, sempurna ini tentunya dalam hal-hal yang bersifat umum. Artinya ingin hal-hal itu terjadi sesuai dengan keinginannya. Ya, ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Jadi dampak apa saja sih ketika seorang istri sedang hamil lalu secara kebetulan suaminya selingkuh ini? Ini juga harus kita ketahui, terutama bagi sahabat Kang Kumis yang mungkin baru awal-awal ya memiliki pasangan. Ini tolong dengar baik-baik. Dan juga bagi sahabat Kang Kumis yang sudah lama berumah tangga, tolong hindari hal-hal tersebut. Karena perselingkuhan, baik istri sedang hamil maupun tidak, sebetulnya tidak harus terjadi. Walaupun kita tahu persis ya bahwa perselingkuhan di tengah dunia ini sulit atau bahkan tidak bisa dihilangkan. Namun setidaknya kita bisa mengurangi. Artinya di situ kita jangan ikut-ikutan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, di sini ada beberapa dampak atau 5 dampak ya. Dampak yang memang cukup memprihatinkan ketika memang seorang istri yang sedang hamil ini secara diam-diam tahu suaminya berselingkuh. Ini bukan berarti tidak ada, ini ada ya. Makanya kita akan bahas. Dampak yang pertama adalah ia akan mudah stres. Ya. Nah, ketika seseorang stres ini tentunya banyak hal yang terpengaruh dari hal yang disebabkan dari hal yang diakibatkan oleh sebuah stres itu. Ya, kita harus paham betul bahwa dengan awal sudah stres, tentunya dampak yang lain ini akan mengikuti. Ini. Jadi sekali lagi dampaknya adalah stres, ini yang pertama ya. Lalu apakah stres itu juga mempengaruhi terhadap janin yang ada? Iya. Jadi pengaruh secara umum untuk janin ini adalah sangat mempengaruhi terhadap perkembangan otak sang janin. Kan kasihan ya. Jadi intinya bisa jadi anak kita ini setelah lahir akibat kita melakukan hal seperti itu lahir dengan bodoh ya. Artinya karena keterlambatan perkembangan otak pada janin sudah dirasakan dari awal. Kasihan ya, tentunya sahabat semua inginlah punya anak yang cerdas, soleh, solehah, berbakti kepada orang tua. Maka tunjukkanlah perilaku-perilaku itu, walaupun itu dia baru dalam bentuk janin, tapi dia ketika kita melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan terhadap ibunya, dia akan merasakan dampak itu. Ya, jadi tunjukkanlah, berdoalah, ya ini. Lalu dampak apa lagi? Yaitu termasuk pertahanan, ya, pertahanan tubuh. Untuk ibu dan anak ini mengalami penurunan. Yang jelas dampak awal tadi adalah akibat dari stres karena mungkin memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ini. Lalu yang keempat adalah rentan sekali dengan terjadinya keguguran. Nah, ini kan sebetulnya secara medis ini nggak ada yang enak, ya. Gak ada yang enak, secara kesehatan gak ada yang enak. Jadi semuanya ini berdampak sangat tidak diinginkan ketika itu terjadi. Apalagi ketika mungkin orang yang sangat betul-betul mengharap kehadiran seorang anak atau kehadiran seorang buah hati, namun tanpa disadari ternyata ya walaupun adanya keguguran pada janin ini tidak semua disebabkan oleh faktor perselingkuhan, tapi bisa jadi karena orang tua kecapean. Namun ketika orang tua selingkuh pada saat istri hamil atau suami selingkuh pada saat istri hamil juga berdampak demikian.
bisa jadi menimbulkan keguguran pada anak yang dikandungnya. Ini kan kasihan ya. Apalagi ketika seseorang yang sudah lama sekali merindukan seorang anak, maka beri dia ciptakan dia suasana tenang ya, agar perkembangan janin ini diberikan banyak kemudahan atau sesuai dengan keinginan ini. Lalu kemudian yang kelima, bisa jadi ia lahir prematur. Nah ini tentunya semua orang kepingin ya memiliki buah hati yang lahir memang sesuai dengan usia kelahiran yang normal, yaitu 9 bulan ya, kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah ketika dia prematur, bisa juga dia lahir dalam usia yang masih terlalu muda. Nah ini, dan tidak semua bayi prematur itu bisa diselamatkan ini. Makanya sekali lagi, dampaknya nggak ada yang enak. Jadi bagi para suami, tolong simak baik-baik video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kemudian, apa saja sih solusinya? Ini. Yang pertama adalah perbaiki komunikasi. Ini, komunikasi, kemesraan, kemanjaan, perlihatkan terhadap istri kita. Jadi biasanya bawaan orang sedang hamil ini kan bermacam-macam. Juga kita dituntut kesabaran, karena ada juga dari bawaan wanita hamil ini bawaannya emosi mulu. Ini kita harus paham betul bahwa kita harus memperlihatkan kesabaran kepada pasangan kita, bentuk kasih sayang kepada pasangan kita. Ini juga dapat menjaga kesehatan orang tua atau kesehatan ibu dan janinnya pada saat hamil. Lalu yang kedua adalah perbanyak kebersamaan. Jadi jangan sering jangan sampai ia merasa kurang dalam kebersamaan. Pada saat si istri butuh, si suami seharusnya ada. Jadi mungkin di sini lebih dikenal dengan suami siaga, ya, siap antar dan jaga. Ini memang bukan hal yang berlebihan ketika itu terjadi, ya. Lalu hal yang terakhir adalah jangan pernah Anda membuat atau menunda masalah sehingga menciptakan beban pikiran bagi si ibu hamil atau bagi pasangan ini. Karena ketika permasalahan itu ditunda, ketika sudah terbawa ke alam pikiran, ini secara psikologis dia merasakan sebuah tekanan akibat permasalahan yang tidak mampu diselesaikan dalam waktu cepat. Ya, jadi selesaikan masalah dalam waktu singkat dan kembalilah ya harmonis, kembali memberikan hal-hal yang bisa membahagiakan pasangan. Ini akan cepat ya menyehatkan si istri atau menyehatkan ibu hamil dan juga menyehatkan janin yang ada dalam kandungan. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.